Oke, pagi semua. Terima kasih yang telah join live trade hari ini. Ya, seperti biasa kita bakalan trade ya. eh ada beberapa saham yang kita bakalan watchlist untuk scalping ya. Di antaranya itu sebenarnya ada BRRC, cuman BRRC paginya langsung dibuka arah, jadi kita nggak bisa scalp. Di sini ada saham JAR juga ya, yang untuk scalping bisa teman-teman watchlist ya. Real kurang CBRE mungkin ya yang menarik ya. Jadi untuk tiga itu dulu aja ya kita lihat untuk pantauan hari ini. Untuk Inet sih kemungkinan bakalan agak sulit ya. Paling nanti rekan-rekan bisa yang slow itu masih di saham CDIA ya. CDIA 1895 harusnya sih masih oke ya rekan-rekan investor ataupun trader yang mau coba ya. Untuk CBRE target sih harusnya 1700 ya, tapi kita lihat lagi ya bagaimana nanti market di luar di lapangan nantinya ya. Jadi kita watchlist dulu ya karena high risk high return. Jadi kemungkinan kalau misalnya rekan-rekan mau trade ya pastinya harus menyesuaikan sama resiko. TB gimana Bang? TB juga boleh sih ya, TB juga boleh kalau teman-teman mau lihat. Fast juga masih oke ya. Tapi balik lagi ya, ini teman-teman scalping aja, jangan di hold lama. Yang slow yang mau dibeli pagi jual siang ya paling masih ada di saham Cedia PTRO ya. Coin juga oke ya, Coin juga oke, Java juga oke ya. Lebihnya kita lihat lagi nanti di market ya. Coco gimana Bang? Oke, coba Coco agak terlalu berat ya untuk ini hari ini ya. 1675, 1680 kan. Hati-hati ya pastinya target kita memang di atas 1700 cuman high risk high return ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Pokoknya CBRE ini resikonya tinggi, risknya juga tinggi, rewardnya juga tinggi. Jadi target di atas 1700 ya untuk CBRE. Jangan lupa ya rekan-rekan, di sini sahamnya udah di atas 1715 ya. Jadi harus rekan-rekan lihat lagi ya, ini naik terus ya teman-teman. Mudah-mudahan pastinya pakai yang saya biasa pakai itu harusnya sih nggak nge-lag ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau udah di bawah ini teman-teman udah pastinya dia akan turun lagi ya. Tapi pastinya kita targetnya cuma 1700 ya CBRE ya. Terus lanjut. Kita lihat lagi. Untuk CBRE turun Bang sampai 1600. Mau boleh nggak diambil lagi? Boleh sih, tapi enaknya itu di si bawah 1600. Kalau misalnya teman-teman mau ambil ya. Oke, untuk yang slow kita lihat Unilever masih naik Bang. Oke, Unilever, Coco kita coba cek ya. Coco menarik sih, cuman ini teman-teman pakai lot-lot tipis saja ya untuk Coco ya. Nggak bisa teman-teman lot besar. Target seharusnya sih bisa di atas 430 ya teman-teman untuk saham Coco ya. Oke, udah 430, 432, 432, 434. Ya ini udah mulai area-area dia mau TP ya 434 ke bawah ini. Jadi teman-teman harus hati-hati ya karena bakal ada penjualan yang cukup masif di sana ya. Oke, dia turun. Bang, bisa diambil lagi nggak? Boleh, boleh ya. Nanti di bawah 420 ya kalau mau ambil scalping biar cepat ya profitnya. Oke, kita lihat dulu yang slow ya. Selain daripada CBRE yang udah di atas 700. Oke, di sini cocok belum sih ya di bawah 430 sih kalau rekan-rekan mau ambil ya. CBRE masih oke ya, masih oke. Yang slow CDI masih apakah masih oke nggak Bang? Yang slow CDI masih oke kok ya. Makanya teman-teman di apa namanya pisah ya pastinya. Kalau misalnya rekan-rekan mau fokus ambil yang fast trade, nah cocok di bawah 10% ya.
Kalau mau ambil cocok di bawah 10%, di 410 ke bawah. Itu udah oke sih. 410 atau 412 rekan-rekan mau ambil juga nggak apa-apa ya. Untuk saham cocok ya, pullback ya, kita biasa disebutnya pullback. JAR turun Bang. Bentar, kita lihat dulu JAR. JAR di sini menarik ya, sebenarnya menarik juga ya, tapi ini resikonya lebih tinggi daripada biasanya ya. Karena di sini dia lihat ya, rekan-rekan bisa lihat 410 itu 5% ya, ini udah bisa diambil si area 5% kalau rekan-rekan mau ambil ya. Tapi balik lagi resikonya lumayan besar ya. 140. Oke, ini mulai banyak menahan ya. Sebentar ya, kita coba cek-cek dulu. Saya coba pengen. Oke, Coco dapat 02, 400. Yang penting fokus aja ya pullback, jangan, dan kalau bisa ada rasa nggak mau kalah sih sebenarnya yang bagus itu ya. Oke, Unilever gimana Bang? Unilever sih harusnya sih teman-teman scalping juga bisa, tapi ini target 10% ya karena udah naik 8% ya, 10% aja ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk saham tersebut. Oke, PTRO masih oke Bang, masih harusnya. BRMS, bentar ya, saya coba cek ya untuk yang slow ya. BRMS untuk slow oke sih, 915 sampai 905 ya. Aduh telat banget ya kita lihatnya ya untuk BRMS. Jadi kemungkinan kalau mau ambil BRMS 915 sampai 900 ya. Better sih di bawah itu ya, di bawah itu. Jadi rekan-rekan kalau mau nunggu silahkan ya. Lebih baik nunggu di bawah, Bang. Iya, benar. Lebih baik nunggu di bawah. CDI juga sama ya. Untuk yang slow ya. Yang slow itu pertama saya coba Bolt ya, CDIA ya, terus PTRO, terus juga BRMS yang slow ya. Wah, gimana Bang? Bufa harusnya sih masih oke, tapi ini low. Ini sebenarnya saham yang risknya tinggi, tapi apa sih namanya? Dia naiknya pelan-pelan. Risknya tinggi tapi naiknya pelan-pelan. JAR udah balik lagi ke kuning tadi ya. Oh ya, oke. Tadi kita lihatnya pas dia masih minus 5%-an ya untuk saham tersebut. Ya, jadi kalau misalnya dia naik sampai kuning sih harusnya sih udah bisa TP ya. Oke, coconya udah 414, sekarang 4416 ya. Ini sih harusnya kalau di bawah 10% harusnya udah bisa TP ya. ADMR bisa nggak untuk low risk? ADMR bisa, bisa kalau rekan-rekan mau trade di ADMR ya. Area 1340 sampai 1325 ya ADMR kalau rekan-rekan mau antri masih oke, masih area 1% masih oke lah ya. Oke, di sini WIM fast coba kita cek ya. Ini resiko lumayan tinggi ya karena dia udah turun soalnya di bawah kuning ya tadi. HMSP GGRM masih oke nggak Bang? Masih ya, harusnya masih oke. Apalagi GGRM ini masih bisa di following trend sebenarnya. Ini target 3.200 kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat GGRM ya. Ada offering tebal 3.012, 3.200. Tapi idealnya untuk entry sih sebenarnya 12.950. Tapi kalau teman-teman mau ikutan FOMO sih harusnya bisa ya, 13.200. Wow, udah naik ya. Banget. Oke, kita lihat lagi yang lain.
HMSP sih, HMSP GGRM ya, yang lumayan besar kenaikannya ya. Karena kemarin koreksi terbatas saja, jadi untuk following the trend sebenarnya MSP masih oke. Tapi mungkin kita harus antri di 525 sampai 520 ya, sampai sesi 2 nanti. Ya, itu yang saham slow. Ya, itu yang saham slow. Oke, bentar ya. Halo. Ya, ya. Udah kirim. Udah update belum di portal? Udah update di portal. Ya, bisa. Hari ini, hari ini. Ya udah nggak apa-apa, nanti mau ketemu. Ini kosong. Hari ini banyak, hari ini banyak banyak acara. Oh besok ya. Oh besok. Oh iya. Ya udah. Kalau enggak siang ini makan siang gimana? Sama saya. Nanti siang lagi ketemu lagi di mana? Di One Mall lagi? Atau di tempat lain? One Mall lagi ya? Atau di mana? Kemarin ada acara itu loh. Apa namanya? Makan vegetarian tuh banyak banget. Iya. Ada. Ada hari Minggu kemarin. Eh, oh enggak sih, belum ada aku lihat. Apa aku enggak ngeh ya? Ah, apa mau ke Nusantara aja? Oh nggak usah. Oh, badannya nggak. Eh, eh, kalau di One Mall banyak ya pilihannya, jadi di situ aja lah ya. Ah ya udah. Oke, jam berapa kok? Jam 11 lagi ya. Oke, siap. Siap kok Jahat. Yo, selamat pagi semua. Oke, sore ada panggilan alam ya. Oke, PTRO CDIA-nya naik ya Bang ya. Oke, CDIA sih harusnya sih masih oke ya. CDIA di sini 1930 ya CDIA, CDIA, CDIA. Saya mau rekom sih CDIA sebenarnya. Cuman saya kadang males ya. Males ngetiknya. CDIA harusnya masih oke. Arah arah berapa nih? Kalau kita lihat sih 1950 ke atas ya. Jadi teman-teman bisa ambil di bawah situ sih harusnya masih oke. Oke, 4230. Sini 1410. Oke, yang masih di bawah ya, yang masih di bawah high Kris, mungkin Humi ya, mungkin Humi juga harusnya oke. Foru 1240 Foru.
Bentar ya. Oke. Kalau HMSP di bawah 5% ya, kalau bisa. Kalau Bufa sekarang udah naik ya, sudah 10% untuk Bufa. Jadi udah nggak advice lagi ya kalau kita mau ngambil Bufa ya. Tadi kalau ini masih di 4% masih oke. Kalau udah 4% udah nggak ideal ya. Eh, Ntar kita coba cek lagi yang masih di bawah. Nggak ada sih, paling CDI aja sih. CDI aja ya. Saya nggak mau coba-coba cari yang lain ya. Harusnya sih CDA yang fix ya. Harusnya bisa naik di atas 1950 sampai 2000 ya. Kita bakalan lihat lagi ya. Itu sih yang saham slow ya. Lebihnya saya nggak mau ngambil resiko buat teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang memang ada mau referensiin temen-temennya yang lain ya. Saya kebetulan lagi ada voucher 200K sih. Nah, reksadana ya. Jadi rekan-rekan bisa dapat cash ya buat teman-teman yang mau referralkan. Jadi ini kebetulan lagi ada voucher banyak 200 ya buat yang mereferalkan 200 terus yang dapat ini juga 200. Humi sama Mina sebenarnya kurang sih ya. Mina sebenarnya kurang kalau kita ambilnya di bawah di atas 200. Tapi kalau misalnya harga-harga masih 197, 196, rekan-rekan mau berspekulasi dia up sampai di atas 200 harusnya masih oke. Ntar ya, saya coba cek lagi. Oke, kita coba cek ya. Mina, yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mau trading Mina, ya fokus ya rekan-rekan di bawah 200. Kalau mau ambil nanti jualnya di atas 200. Ya, kalau teman-teman mau trading Mina ya. Pasti saya nggak semua saham saya trading kan, hanya tiga aja tadi yang saya trading kan. Salah satunya adalah CDIA dan CBRE. Ya, satunya lagi di apa namanya di JAR ya, tapi di bawah ya. Dan selebihnya saya preview aja, Kak. Jadi saya bantu tempat teman ya untuk bagaimana sih cara trade dan lain sebagainya ya. Oke, di sini kalau kita watchlist lagi ya JAR 4280 balik lagi ya dari 4220 kemarin ya. Masih oke nggak trading CBRE? Balik lagi ya, CBRE ini udah lumayan tinggi ya rekan-rekan hanya untuk trading aja. Jadi khusus buat teman-teman yang mau trading ya, bukan untuk invest, bukan untuk nge-swing apalagi ya. Jadi hanya untuk trading. Tapi kalau mau ngambil slow ya CDI ya udah fix, nggak usah hanya macam-macam. Kalau teman-teman mau improvisasi boleh, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Misalnya Bang BCA boleh nggak beli saya mau trading ya boleh ya tapi berarti itu jatuhnya improvisasi. Bang kalau misalnya saya beli BBRI boleh nggak? Boleh tapi jatuhnya improvisasi ya berarti improvisasi bisa cuan bisa nggak ya di luar daripada teknikal yang udah biasa kita pakai atau pelajari ya. BRMS juga sama ya, BRMS juga sama ya seperti biasa. Kalau rekan-rekan udah biasa trading sama saya di saham BRMS dan lain sebagainya, rekan-rekan tahu kita ambilnya di 3%, 2%, nanti jual sesi 2 yang kemungkinan bisa naik di atas 5%. Seperti itu ya. Itu tuh pasti rekan-rekan udah mulai paham ya. Cedia udah 1955 Bang. Oke, good.
Karena memang pagi-pagi saya lihat CDI itu sangat menarik ya, karena dia membentuk pin and uptrend line yang biasa saya gunakan dalam pengaplikasian trading ya. BRMS juga sama, salah satu saham yang menarik juga karena dia udah koreksi lumayan. Terus hari ini juga up, harusnya sih menarik juga ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nggak ada lagi sih kalau di apa namanya di watchlist saya yang menarik lebih daripada itu ya. Lebihnya itu hanyalah improvisasi. Oke, oke kita buka sesi pertanyaan, kita coba cek ya. Ada yang nanya. CDI harga berapa aja? Pokoknya kalau saya udah targetin harga apa namanya target price, berarti selama dia masih di bawah target price udah hajar aja ya. Gak peduli teman-teman mau dapat di harga berapa karena target kita di atas itu ya. Rekan-rekan kalau memang sudah mulai profesional, pastinya rekan-rekan cari harga terbaik di bawah daripada harga target price dengan lot yang besar. Tapi kalau misalnya rekan-rekan masih baru, apalagi under 2 tahun, menurut saya coba teman-teman ambil dulu tapi lotnya dikecilin. Ya, kayak gitu. Karena pastinya di situ ada perbedaan. Karena yang membuat kita profit atau enggaknya itu hanyalah pengalaman. Ya, kurang lebih seperti itu. PMUI nggak main ya, kita nggak watchlist PMUI ya, dan saya lihat juga masih belum menarik sih untuk PMUI ya. Kita coba cek ya. Ya nggak menarik ya. Itu saham slow. Kalau mau ambil boleh 155 silahkan ya, tapi stop lossnya itu di bawah 150. Oke. Jadi teman-teman pastinya kalau udah sering trade ya, kasih waktu sekitar 6 sampai 7 bulan ya, biar rekan-rekan memahami cara gayanya saya trade ya. Rekan-rekan nanti kalau udah bisa paham baru nanti lotnya digedein ya. Lotnya kecil dulu aja kan, saya nggak memaksa rekan-rekan harus bisa profit dengan besar ya. Saya hanya memaksa teman-teman untuk coba trade, coba watchlist saham-saham yang rekan-rekan mungkin bisa make a profit, itu yang paling penting ya. Oke, ESA Medco gimana Pak? Oke, coba kita cek. ESA kalau nggak salah dia double bottom ya. Ini double bottom untuk nge-swing aja ya, untuk ESA ya di harga 600. Tapi kalau bisa dapat di bawah harga 600, itu nge-swing, nggak bisa untuk trade. Lambat dia kalau trade ya. Medco. Medco ya, kita cek ya. Medco sekarang double bottom ya. Kalau rekan-rekan mau ambil harga sekarang ya, it's just a speculation dan high risk pastinya. Ya, jadi untuk Medco 1340 sampai 1320 sih boleh sih. Boleh sih. Ya, tapi ini untuk trade ya. Untuk trade, bukan untuk slow, bukan untuk nge-swing ya, ini untuk trade. Oke. Cegas Bang, Cegas nih terafiliasi ya sama saham yang nanti bakalan ini underwaternya sama. Jadi kemungkinan eh IPO yang sekarang akan menarik sih harusnya. Harusnya bisa arah 1 kali atau 2 kali sih.
harusnya ya untuk IPO yang sekarang. Oke, BRMS-nya udah 7% ya. Pokoknya BRMS tadi masih di bawah, CDIA juga masih di bawah ya. Buat teman-teman yang udah ambil BRMS, congratulations ya karena dia naik 940 ya. CDIA juga sama, tadi sempat nyentuh area apa 5% ya, seperti yang saya share di grup. Itu hanya untuk trade aja ya. Karena pastinya banyak yang mau jualan di harga atas sana ya. GGRM-nya juga naik sampai 11% ya. Karena memang GGRM dari kemarin saya udah watchlist terus. Itu rekan-rekan yang ikut live trade saya juga udah bilang saya lebih suka GGRM kalau trading. Karena lebih cepat. Saya nggak biasa menggunakan metode averaging up ya. Kalau kita trade ya. Karena itu berarti menaikkan harga kita ya. Saya lebih senang kalau misalnya CDA ini hanya untuk trade aja ya, beli pagi jual siang. Kalau misalnya mau di averaging ya cari harga terbaik karena nggak mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore nanti dia nggak mau turun di bawah area 2% ya. Jadi kalau misalnya mau ambil re-entry coba ambil di area 2% nanti dia turun ya. Sub cadam CDIA. Tapi sebenarnya balik lagi trade plan saya di CDIA hanya untuk trading. Kayak gitu ya. Oke, BRMS sudah naik, Antam PSHB juga masih boleh nggak Bang? Sebenarnya PSHB juga menarik ya, 580 sebenarnya ya, 580, 575 itu menarik ya. Itu juga bisa diambil dan dia masih di bawah, tapi dengan catatan ya, untuk saham PSHB dan kawan-kawan ini harus naik ya hari ini minimal naik 3-5% baru enak kita ngeholdnya. Kalau nggak agak sulit nanti dia naiknya buat besok. Java masih oke nggak Bang? Sampai sesi 2 harusnya sih masih oke ya. Kalau misalnya market hijau dan tidak ada. Oke baik, rekan-rekan sorry banget saya nggak bisa lama-lama karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Untuk lebihnya ya buat siang sih harusnya BRMS, CDIA, PTRO, Java harusnya bisa masih oke ya untuk sampai siang nanti sesi 2. Yang masih di bawah saya mungkin bisa lihat saham CBRE juga bisa fast trade harusnya sampai siang nanti. Lebihnya saya wait and see ya buat rekan-rekan investor ataupun trader ya. Untuk sama DMR gimana, Mak? DMR juga sama ya, dia slow ya, dia nggak bisa naik cepat ya. Lebihnya untuk emas juga oke. Emas juga masih bisa diperhatikan sampai sesi 2 nanti ya, karena BRMS-nya dan kawan-kawannya juga naik. CBRE juga hanya untuk fast trade saja, jangan untuk teman-teman nge-swing, karena pusing nanti kepala rekan-rekan investor ataupun trader kalau nge-swing saham CBRE ya. Karena dia naiknya volatilitasnya tinggi, kecuali rekan-rekan memang sudah menjadi tangan besi untuk nge-hold saham-saham seperti itu ya. Oke, makasih banyak ya teman-teman.